Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today this video I would like to explain or discuss about noun clause. And before we are going to explain or discuss about noun clause, let me introduce myself. My name is Rizkia Sulastri and my ID student is 21220049 and I'm from class B1 2021. And now we are going to discuss about noun clause. So, let's get started. Alright, noun clause. What is noun clause? Noun clause is a type of subordinate clause that function as a noun within a sentence. It can act as a subject, object, or complement and perform the same grammatical function as a regular noun. Nah, jadi apa sih noun clause itu? Jadi, noun clause itu adalah klausa nih ya, yang difungsikan tuh sebagai noun dan menepati posisi itu bisa jadi objek maupun subjek gitu. Nah, jadi noun clause ini tuh akan berperan sebagai dependent clause. Jadi klausa yang tidak bisa berdiri sendiri gitu, atau kita bisa menyebutnya dengan anak kalimat. Nah, untuk itu si noun clause ini tuh selalu diawali dengan conjunction. Remember, noun clause itu selalu diawali dengan conjunction. Nah, ini untuk kita gitu ketika ingin mencari mana sih noun clause dalam satu kalimat, harus diingat bahwa noun clause itu harus ada conjunction, subject, dan verb. Jadi conjunction, subject, verb. Conjunction. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa noun clause selalu diawali dengan conjunction. Di sini ada beberapa conjunction yang dapat kita temukan di noun clause seperti that, if, what, who, where, how, why, dan masih banyak lagi. Alright, this is an example for noun clause as a subject. Nah, jadi di sini ada satu contoh dari noun clause sebagai subjek gitu ya. Nah, harus diingat juga bahwa kalau noun clause sebagai subjek itu biasanya posisi noun clause-nya itu berada sebelum kata kerja gitu ya. Nah, di sini ada kalimat that he heard her is a big mistake. Nah, dalam satu kalimat ini tuh kita bisa langsung melihat ya mana itu noun clause, karena remember ya, noun clause itu selalu diawali dengan conjunction. Nah, dalam posisinya as subject, noun clause itu selalu posisinya sebelum verb gitu atau kata kerja. Nah, di sini kita bisa lihat dengan mudah ya bahwa that he heard her itu adalah noun clause as a subject. Kenapa? Karena sudah lengkap gitu ya untuk suatu kunci atau apa ya, suatu kesatuannya sebagai noun clause. Jadi ada conjunction, subject, dan verb gitu, dan disimpan sebelum kata kerja atau verb gitu. Nah, di mana conjunctionnya, yaitu that sebagai conjunction, he subject, heard is verb gitu. Nah, ini tuh adalah noun clause as a subject yang digunakan atau ditempatkan ya sebelum verb gitu. Nah, mana sih verbnya? Is adalah verbnya gitu. Jadi that he heard her itu bisa dikatakan noun clause as a subject karena sudah lengkap gitu ya. Ada conjunction, subject, and verb. Alright, the next is example of noun clause as object. Nah, jadi di sini ada satu kalimat, contoh kalimat noun clause sebagai objek. Nah, kalau sebelumnya as subject gitu ya, noun clause sebagai subjek itu posisinya tuh berada sebelum kata kerja gitu. Nah, kalau yang objek ini tuh kebalikannya, yaitu posisinya sesudah kata kerja. Nah, dalam satu kalimat ini ada he doesn't know where they went. Nah, di sini kita pasti harus mencari yang namanya conjunction, subject, and verb karena itu adalah satu rumus untuk noun clause gitu. Nah, where they went di sini adalah noun clause as object. Kenapa? Karena sudah melengkapi rumusnya noun clause gitu. Jadi ada where is conjunction, they is subject, and when is verb. Nah, kenapa noun clause as object? Karena di posisinya itu ini sesudah verb atau kata kerja. Nah, di mana verb atau kata kerjanya, yaitu ada di now.
Jadi where they went adalah noun clause as object. Noun clause terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama is statement, yaitu pernyataan. Number 2 is question, pertanyaan. And the last is exclamation, itu kata seruan. Alright, the first is statement, pernyataan, yang diawali dengan conjunction that, yang memiliki arti bahwa. Remember bahwa statement itu diawali dengan conjunction that yang memiliki arti bahwa. For example, I hear that many people are walking in the morning. Dalam kalimat ini sudah sangat jelas bahwa noun clause-nya berada pada that many people are. Mengapa? Karena that sudah sangat jelas bahwa itu adalah conjunction dalam statement. Many people sebagai subjek, are sebagai verb. Jadi, that many people are adalah noun clause dalam statement. Alright, the second point is question atau pertanyaan. Nah, dalam noun clause question, biasanya conjunctionnya selalu menggunakan if atau whether. Nah, for example, she doesn't know if he will be there. She doesn't know if he will be there. Sudah sangat jelas bahwa di sini noun clause-nya adalah if he will be there. Mengapa? Karena if adalah conjunction dalam question. He as a subject, will be as a verb. Nah, jadi if he will be there adalah noun clause as object dalam kalimat question. Mengapa sebagai objek? Karena dia ditempatkan setelah kata kerja atau verb gitu. Nah, mana kata kerjanya atau verbnya itu adalah noun. Alright, the last is exclamation atau kata seruan. Nah, dalam noun clause, exclamation ini tuh bisa menggunakan dua conjunction, yaitu what and how, yang dalam artinya itu betapa cantiknya, betapa indahnya. Nah, for example, we are talking about what a beautiful sea is. What a beautiful sea is sudah sangat jelas bahwa itu adalah noun clause. Mengapa? Karena what adalah conjunction dalam exclamation. A beautiful sea is. Sea adalah subject and is a verb. Jadi what a beautiful sea is itu sudah sangat menjelaskan betapa cantiknya dia. Alright, that's all from me. Thank you for all of your attention. I hope you enjoy with this video. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.